Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah bunda, bapak ibu dan pemirsa Suara Tanaman Channel. Di pagi hari yang cerah ini, Masya Allah, ini luar biasa nih, udah ada cahaya-cahaya matahari. Kita lihat silau tuh. Oke. Ini menandakan bahwa di pagi hari ini di Jumat 15 Desember ya. Sebentar saya cek dulu. Iya betul sekali, 15 Desember ya. 15 Desember hari Jumat di tahun 2023 ini. Seperti biasa ya, mengiringi hari ini di Jumat, insya Allah mudah-mudahan berkah semuanya. Dan kalau dari Jumat, seperti saya katakan di video sebelumnya, itu biasanya semangat banget gitu kan, karena ya besok sudah weekend. Dan ini surganya bagi para karyawan-karyawati atau para pekerja yang besoknya itu sudah mulai libur Sabtu Minggu ya. Nah, seperti biasa saya ingin menghibur Anda semuanya, terutama para pecinta flora, pecinta tanaman yang notabene mungkin di rumah ada koleksi, atau mungkin di rumah tidak ada koleksi namun passionnya di kesukaannya itu di bidang flora ya. Ya, itu silakan saja, nggak masalah gitu kan ya. Jadi channel Suara Tanaman ini sifatnya diskusi, menghibur, dan ya penggemar ya, hobi ya, jadi menghobi dari semua tanaman. Jadi nanti sebenarnya yang kita bahas tidak hanya di aglonema, namun karena ini Suara Tanaman, ada tanaman apa saja yang kita bisa dengerin ceritanya ya, kita akan coba tampilkan di channel Suara Tanaman ini. Baik bapak ibu semuanya ya, bunda dan pemirsa, pagi hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu tanaman yang ada di sini ya. Kita panggil saja nih si Pum. Aduh, ada suara lato-lato ya yang kemarin booming. Ini adalah pink, apa namanya sih, pink aduh salah pink, pink sebentar sebentar ya, namanya pink princess kalau nggak salah ya. Nah, sebenarnya ini para penggemar pink princess atau apa ya namanya, princess pink lah ya. Ini dulu kita waktu itu belinya kecil banget nih. Terus sekarang udah tumbuh besar nih. Dia bersama dengan janda di sini ya. Janda, dan dia tumbuh di sini. Jadi janda sebelahnya, ini pinknya seperti itu. Dan ini kalau lihat tekstur ini ya, ini basah, barusan disiram ya dari pagi, jadi agak basah. Daunnya itu lebar ya, lebar di belakangnya. Ini juga warnanya hijau. Harusnya nanti ketika sudah jadi pink princess itu ya kan, guratan-guratan pink di sini. Nah, ini juga udah mulai kelihatan ya. Gitu. Jadi sebenarnya nanti cantik nih gitu. Nah, kalau yang sebelahnya sih bukan ya. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Ini Syngonium ya. Ini juga cantik tuh. Nah, ya. Kita fokus ke sini dulu ya, ke pink princess ini. Dulu sih karena sempat mahal ya harganya, dari kecil aja udah 300.000 apalagi begini. Tapi sekarang udah harganya udah malah turun ya. Tapi ya kalau para penggemar sih nggak isu ya, no isu itu lah, kalau mau murah mau mahal, karena kan kebutuhan kita untuk menyenangkan hati gitu, bukan untuk apa namanya rugi atau tidak gitu kan. Sepanjang hati kita bisa senang dengan melihat koleksi-koleksi yang ada di sini, ya kita juga nggak ada masalah gitu, mau turun mau naik harganya ya silahkan aja, itu kan market ya. Tapi bagi kami yang pecinta flora, kita bisa menikmati di pagi hari si pink sunsetnya ini terkena sinar matahari, itu kan luar biasa tuh, indah. Dan ini juga ada ini juga cantik ya, nanti udah kita bahas ini. Kayaknya sih udah pernah deh, tapi nanti deh. Nah, ini dia nih sekali lagi nih. Jadi hari ini kan ngobrol sama si pink sunset.
Saya juga bingung juga sih kenapa pink sunset warnanya hijau gitu. Ternyata memang ini masih dalam proses menuju pink, ada pink-pinknya nanti. Sunset berarti kan matahari ya yang baru nongol ya. Oh, kayak gini oh. Ini ya, jadi ada sinar mataharinya, pink sunset. Mudah-mudahan dia berubah atau bertumbuh menjadi pink sunset ya. Ini masih hijau ini tuh, belakangnya masih belum. Oke, jadi pada pagi hari ini teman-teman semuanya, kalau saya lihat apa namanya yang sedang hotnya sih sebenarnya kita masih dalam masa kampanye ya. Masa kampanye ini memang masa yang sekali lagi yang saya bilang banyak sekali informasi-informasi seliweran di media sosial, yang mana itu ulah buzzer sebenarnya kan, ulah buzzer ya. Sebenarnya sih sekali lagi saya tekankan, buzzer itu sebenarnya orang-orang yang dibayar untuk membuat opini ya, sehingga masyarakat bisa memilih dari opini. Sayangnya yang kemarin saya bilang, opini itu kalau sampai menyesatkan itu yang nggak baik gitu. Nah makanya kita sebagai pembaca cerdas, kita harus melakukan aktivitas bermedsos dengan smart ya, dengan cerdas gitu. Jangan sampai terbawa opini-opini yang menyesatkan. Ya semua capres pasti ada semacam ya inilah ya, karena manusia ya ada aja gitu. Tapi dari sekian capres itu kan pasti ada yang lebih sedikit ininya ya, track record yang tidak baiknya gitu. Maksudnya tidak baik di sini mungkin kinerjanya nggak tercapai atau apa ya, itu sebenarnya. Jadi kalau secara personal ya itu lain lagi sih urusannya. Kita kan berbicara dengan fakta, yang misalkan dia menjabat di satu kota Konoha terus dia nggak achieve, nah itu juga bisa dipertimbangkan. Atau menjabat di Kementerian Konoha atau apalah itu kan. Jadi sebenarnya kalau musim sekarang tuh ya, kalau saya himbau pada semuanya ya, pecinta suara tanaman ini, boleh berpendapat dengan pendapatnya sendiri. Artinya beda pendapat wajar karena kita negara demokrasi, namun kalau kita saling bermusuhan sepertinya tidak etis lah ya, karena sejatinya politik itu tidak ada yang abadi gitu ya statementnya. Jadi kalau saya lihat di medsos itu memang masih hotnya mengenai pilpres dan debat kemarin ya, sempat debat kemarin. Jadi topiknya itu masih seperti itu ya gitu. Masing-masing pengusung akan membela gitu kan, mendukung dan sebagainya, sehingga ini yang menjadi akan rada panas ya, bukan rada panas lagi, udah panas gitu kan, karena ini masa-masa kampanye gitu ya. Siapapun nanti yang jadi presiden di 2024 Februari ya, saya doakan yang terbaik. Kalau saya pribadi sih tidak terlalu ambil pusing dengan pilpres sampai dengan gontok-gontokan sama saudara. Karena sejatinya kalau masyarakat kecil ya kayak kita istilahnya ya, yang penting yang jadi pemimpin tuh orang-orang yang benar-benar membela rakyat gitu kan, benar-benar pure membela rakyat gitu kan. Itu sih, karena saya pribadi saya bingung ya dengan beberapa orang yang bilang saya kan bela rakyat, saya di tengah-tengah rakyat. Ketika udah jadi kadang-kadang lupa gitu kan ya. Makanya jadi presiden itu jabatan yang paling beresiko. Saya pernah berbicara dengan orang bank, jadi salah satu jabatan yang beresiko itu presiden katanya gitu. Iya ya, karena memang kan jabatan tertinggi di sebuah negara ya presiden sebenarnya kan gitu. Nah, berbicara masalah resiko ya dalam jadi seorang pemimpin ya, pastinya
berat ya gitu kan, apalagi memimpin bangsa Indonesia yang notabene jumlah penduduknya berapa, bisa tulis di kolom komentar. Antara 300 jutaan lah ya, kurang lebih ya, atau kurang ya. Nah, mohon nanti Bapak Ibu teman-teman semuanya bisa ditulis di kolom komentar berapa sih jumlah penduduk Indonesia saat ini. Kalau nggak salah ya di bawah 300 juta, di atas 250 juta ya, kurang lebih ya gitu range-nya. Saya nanti bisa cari di googling lah ya, atau di mana gitu ya, banyak sih informasi seperti itu. Nah, untuk ngurusin masyarakat sebegitu banyak ini kan nggak gampang gitu loh, nggak mudah gitu. Jadi kita aja sebagai kepala rumah tangga nih ya, kita bawa ini ngurusin rumah tangga kita aja kadang ada aja masalahnya kan gitu, apalagi nih ngurusin rumah tangga Indonesia gitu kan, artinya produk masyarakat Indonesia itu kan luar biasa. Jadi siapapun pemimpinnya itu harus disupport, harus saling support, nggak ada yang bisa ini ya, bisa berdiri sendiri lah gitu. Otomatis kita butuh peran kita yang memang concern di bidang politik untuk bisa menjadikan lebih baik lagi Indonesia seperti itu ya. Jadi kalau bisa sih menjadi pejabat itu ya harus benar-benar menjadi pelayan rakyat ya, siapapun itu yang di sana, mau pilpres, mau menterinya, mau ya pejabat-pejabat yang duduk di pemerintahan, DPRD juga, DPR, semuanya lah itu kalau bisa berpihaklah pada rakyat, karena sejatinya kita duduk di sana sebagai amanah dari rakyat seperti itu. Kalau kita salah untuk kalau kita salah untuk mengartikan amanah dari rakyat, maka ya siap-siap saja sih gitu, rakyat akan menggugat seperti itu. Pesannya dari Pink Princess, karena di masa-masa kampanye ini sekali lagi tetap jaga kekompakan, walaupun berbeda pendapat, berbeda pilihan, maka jangan sampai kita tercerai-berai demi perbedaan pilihan pilpres seperti itu ya. Oke, jadi itu saja ya pagi hari ini bersama Pink Princess. Sekali lagi Pink Princess ini cantik luar biasa, tapi saat ini masih menuju proses kecantikan, masih warna hijau, nanti sebenarnya guratan-guratan di sini ya gitu. Baiklah kalau begitu, sepertinya sudahi dulu ya, karena kucing nyong tuh belum makan, padahal udah kasih makan ya, nggak ngerti lah itu ngeong aja dari tadi. Sakit mungkin ya. Oke, baik. Gembiranya saya yang kalkun kemarin 3 hari lumpuh. Saya anggap ini sudah saya bilang ini kayaknya udah nggak ada harapan. Ternyata hari ini dia bangkit lagi. Saya juga bingung itu. Jadi saya juga nggak ngerti ya, di dunia perayaman ternyata bisa sembuh walaupun gak diobatin gitu. Saya ngerti lah itu. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, mungkin ya daya imun tubuhnya bagus, saya sembuh sendiri. Dia lumpuh sih, ada 3 hari 4 hari kalau nggak salah. Saya juga udah hopeless, udahlah biar bingung juga ngobatnya pakai apa kan gitu. Ada yang pakai balsam lah, ada yang pakai apalah, saya nggak ngerti. Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat hari ini bersama Pink Princess ngobrolnya. Jadi pesannya yang tadi ya, jangan sampai gontok-gontokan walaupun beda pendapat di Pilpres ini ya. Terima kasih buat semuanya dan selamat beraktivitas dari Jumat yang indah ini. Semoga semuanya dapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya bahagia, selalu happy dan tetap happy ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Pink Princess, dadah Assalamualaikum.